sampai berharap mudah-mudahan kita bisa sahabat bukan hanya di dunia ya, hingga akhirat. Yang artinya inginnya kita langgeng gitu, bukan hanya karena satu perkara. Ketika kita nggak ada perkara bisnis atau apa, terus kita jadi kayak nggak tahu. Gimana sih perkembangan sepak bola AHPS Pati sekarang? Perkembangannya cukup luar biasa ya, bahkan saya pingin banget agar segera liga mulai, tapi karena tertunda terus. Sebenarnya udah lumayan putus asa ya, gitu kapok kalau gitu di bola sebenarnya. Tapi kita pribadi ya, jadi pribadi yang jangan ngeluh lah gitu ya, apalagi kalau kita seorang pejuang sesungguhnya bisa beradaptasi di setiap keadaan kan. Jadi sekarang lagi bersabar, tetap ke anak-anak semuanya tetap suruh belajar latihan agar apa? Agar kita bisa buat kejutan ketika laga nanti, liga nanti berlaga. Tapi agak sedikit mumet basically untuk memberikan sepak bola. Mumet sih, karena kita ngurus manusia. Jadi bola ini udah kayak corporate gitu, ngurus manusia. Tapi mudah-mudahan AHPS Pati itu bocil banget anak-anaknya, santun-santun juga, sopan-sopan, banyak yang dari daerah juga kan, yang mereka ingin meraih mimpinya di dunia sepak bola. Jadi mudah-mudahan AHPS Pati ini bisa mengorbitkan mereka lah nanti itu menjadi pemain bintang. Kalau boleh tahu pemain bintang di Indonesia siapa sih yang masuk dalam AHPS Pati juga? Oh iya, tadinya kan saya ingin merekrut banyak pemain, tapi akhirnya saya visi misinya berubah tuh. Sekarang ini ada Julham Jamrun yang Ronaldo Indonesia, ada Sultan Jiko juga dari Persija kita transfer, terus ada Nur Hidayat juga kapten timnas saat ini ya. Terus habis itu ada Febrian juga, dan sebenarnya banyak pemain yang lebih hebat lagi di AHPS Pati yang dia memang nggak terkenal aja, tapi mereka hebat-hebat. Ada dari Ternate, dari Papua, dari Irian Jaya, dari Medan juga luar biasa, Pekanbaru, dari Bandung, Cimahi juga hebat banget tuh orang. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diorbitkan lah lewat AHPS Pati. Kan Papi sama Bang Atas ini kan termasuk membuka lapangan kerja ya. Orang-orang yang masuk ke dalam AHPS Pati itu responnya gimana sih? Mereka cukup bangga ya, maksudnya ketika klub ini dikelola secara profesional, secara modern, secara kekeluargaan juga gitu. Yang harapannya ya mereka tuh bisa termotivasi lah untuk ikut sukses juga di bidangnya. Banyak putra bangsa yang tergabung di AHPS Pati. Papi gimana sih memotivasi anak-anak itu, pemain seperti apa sih motivasi yang diberikan, mengingat saat ini kan lagi PPKM darurat dan di tengah pandemi? Kalau saya melakukan pendekatan secara pribadi sih gitu, bahwa pada dasarnya kita semua pasti mau prestasi, popularitas, kesuksesan, itu semua kan diraih nggak bisa seketika, pasti butuh kerja keras, butuh kesabaran, butuh keuletan ya. Walaupun di situasi seperti ini kalian jangan hilang fokus, karena kalau kita hilang fokus buyar, ambiar semuanya. Jadi walaupun PPKM, saya berharap mereka jaga kondisi, tetap fokus. Jadi ketika liga mudah-mudahan tidak ditunda, mereka bisa tunjukkan performa yang baik sehingga mereka nilai value-nya juga akan baik dan berkembang. Kan Pestilio juga hobinya bermain sepak bola nih, dia ada planning buat masuk ke AHPS Pati gitu. Iya, jadi ini kan saya katakan ya, bahwa tersebarnya di masyarakat atau di media sosial bahwa Rizky Bilar sama Atta ini musuhan atau bersaing, padahal nggak seperti itu. Benar-benar sama-sama baik gitu, sama-sama menjalin hubungan baik gitu, nggak ada yang seperti, kalau bisa jangan digiring sampai ke situ lah. Jadi mudah-mudahan jadi satu fenomenal bahwa kedua mungkin idola mereka ini bisa kita satukan, dan mereka memang benar-benar satu sih, bukan terpecah belah gitu, agar menjadi contoh dan panutan ke semua kan, betapa idola mereka ini berjiwa besar. Berarti rivalitas hanya di atas lapangan saja ya? Iya, di atas lapangan. Saya juga rivalitas awalnya sama Atta kok. Iya, awalnya. Gimana sih ini bisa, kan tadi rivalitas sempat rivalitas sama Bang Atas sendiri, bisa tiba-tiba langsung bisa bikin tim sendiri? Kalau saya pribadi kan rivalitas itu di lapangan hijau ya, atau tim ataupun klub ataupun komunitas ya. Tapi kan pada dasarnya saya kenal Atta itu dari subscriber yang masih 1 juta, kita udah sahabatan, bahkan kita sampai berharap mudah-mudahan kita bisa sahabat bukan hanya di dunia ya, hingga akhirat. Yang artinya inginnya kita langgeng gitu, bukan hanya karena satu perkara. Ketika kita nggak ada perkara bisnis atau apa, terus kita jadi kayak nggak temenan. Jadi itu harapannya.
menjalin silaturahminya. Bagus kok Atta itu, kenapa dia konsisten sampai sekarang, karena jalin silaturahminya dia bagus banget. Tetapi untuk nasib tim Avengers sendiri sepak bola Covid ini gimana? Tetap ada beberapa kan pemain Avenger yang gabung di AHA gitu. Itu apa untuk benar-benar kita menyatukan lah gitu, bukan melupakan ataupun meninggalkan. Saya sampai detik ini masih di tatanan Avengers, dan Avengers itu keluarga kita juga gitu. Cuman dari AHA PSPT ada plan buat sparring dengan tim sepak bola nasional lain. Oh ada dong, kita kan udah beberapa kali ya melakukan uji coba. Yang terbaru kita menang lawan PSS Sleman 2-1. Ya kita uji coba juga udah sama Persipura menang 1-0. Ya lawan Borneo juga, kita lawan Bayangkara juga seri 2 sama gitu. Kita juga ngajukan ke beberapa tim lain, PS Makassar udah ngirim surat kemarin. Bahkan tim-tim Liga 1 semua lagi penasaran nih sama kekuatan kita. Makanya saya ingin ketika nanti orang-orang tahu, wah ternyata kalau dikelola secara pendekatan, semua intinya semua pemain nggak salah sih sebenarnya. Menurut saya sepak bola di Indonesia bukan salah pemainnya, tapi ada beberapa kesalahan yang mungkin kita bisa rubah sebagai anak bangsa. Tapi ada nggak sih ya pemain profesional dari tim luar itu pengen gabung ke? Untuk saat ini ada pemain profesional luar yang ingin gabung, tapi dia jatuhnya dia naturalisasi. Kalau nggak naturalisasi kan nggak bisa, karena kalau laga di Liga 2 itu belum boleh asing. Nanti ketika Liga 1 baru boleh asing. Nah kita ada niatkan kalau memang kita promosi akan mendatangkan pemain asing yang benar-benar berkualitas.